Perkenalkan, nama saya Titania Pramesti. Saya merupakan guru matematika di SMP Negeri 240 Jakarta, dan kali ini saya merupakan peserta pembatik level 3. Kali ini saya akan membahas materi yaitu persamaan garis lurus. Dengan capaian pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menyajikan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan persamaan linear. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu menampilkan gambar grafik persamaan linear, menentukan gradien garis lurus, dan menentukan gradien garis lurus yang melalui dua titik pada koordinat kartesius. Ada yang tahu nggak sih apa itu persamaan garis? Persamaan garis merupakan suatu persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara dua variabel, biasanya x dan y, pada sebuah garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Garis lurus ini memiliki kemiringan gradien tertentu dan memotong sumbu-sumbu koordinat pada titik-titik tertentu, seperti gambar di samping ini. Nah, bentuk umum persamaan garis yaitu AX plus BY sama dengan C atau Y sama dengan MX plus C, di mana Y merupakan nilai pada sumbu Y, M gradien garis atau kemiringan, X nilai pada sumbu X, dan C merupakan titik potong garis dengan sumbu Y, dengan nilai Y ketika X sama dengan 0. Nah, di sini merupakan bentuk umum persamaan garis yang selalu ada ataupun yang sering digunakan dalam pelajaran kali ini. Gradien. Gradien menunjukkan kemiringan atau kecondongan suatu garis. Gradien dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, jika garis yang melalui titik X1, Y1, dan X2, Y2 mempunyai gradien yaitu M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 dikurang X1. Dan yang kedua yaitu garis dengan persamaan Y sama dengan MX tambah C yang mempunyai gradien M, di mana rumusnya yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik 2,3 dan memiliki gradien 2. Di sini diketahui bahwa titiknya itu X1 dan Y1, di mana X1-nya itu 2 dan Y1-nya 3, dan memiliki M berupa gradien dengan nilai 2. Bagaimana penyelesaiannya? Itu pertama-tama kita tentukan M-nya 2, X1 dan Y1-nya 2,3. Lalu kita masukkan atau kita substitusikan dengan rumus Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Ya, kita substitusikan yaitu Y1-nya yaitu 3 dan X1-nya 2, seperti berikut ini. Dan akan mendapatkan persamaan garis lurusnya menjadi Y sama dengan 2X dikurang 1. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua ini mencari persamaan garis lurus melalui dua titik, ya, di mana diketahui yaitu titik A dan titik B, di mana titik A yaitu negatif 4,3 dan B 2,-1. Kita pertama-tama harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Jika terdapat dua titik, maka kita menggunakan rumus yaitu M sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 dikurang X1. Substitusikan nilainya sehingga mendapatkan nilai M yaitu negatif 4/6, atau bisa kita sederhanakan menjadi negatif 2/3. Lalu, setelah mencari gradien, kita bisa masukkan ke persamaan garisnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Substitusikan semua nilainya 3 dan X1-nya negatif 4. Lalu M-nya yang sudah kita cari yaitu negatif 2/3. Maka, persamaan garis lurusnya yaitu Y sama dengan negatif 2/3 X ditambah 1/3. Kenapa saya memperjelasnya? Yaitu saya gunakan latihan soal melalui GeoGebra, di mana tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui titik A yaitu negatif 4,0 dan B 0,10. Dan yang kedua, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui titik A 1,-6 dan B 2,-1. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada peserta didik untuk mengerjakannya. Kita buktikan melalui GeoGebra dan kita buktikan kembali menggunakan rumus yang tersedia. Pakai GeoGebra. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang GeoGebra, di mana dari persamaan garis lurus tersebut kita bisa membuat GeoGebra dengan cara mencari tengah dan ketik pasukan GeoGebra. Lalu pertama-tama kita akan katakan seperti ini, di mana garis ini bermaksud X dan garis yang tadi merupakan garis sembunyi. Oke, kita menggunakan persamaan garis lurus menggunakan titik, maka kita menggunakan satu titik dengan cara mengetik titik yang telah diberikan. Ya, yang pertama yaitu titik negatif 4,0, kita bisa ketik negatif 4,0, ya, dan 0,10. Baik, kalau kita zoom out, ya, terdapat titik A dan B. Kita bisa membuat garis lurus menggunakan line atau garis untuk menghubungkan titik A dan B. Maka terdapat garis lurus yang menghubungkan titik A dan B. Kita
bisa lihat juga dari titik A dan B didapatkan persamaan garis dari A, B yaitu Y sama dengan 2,5 atau 5/2 X ditambah 10, di mana nilai M-nya yaitu 12,5 atau 5/2 dan nilai C-nya yaitu positif 10. Jadi kita bisa melanjutkan ke soal kedua dengan cara menghapusnya atau bisa membuat baru, dan kita juga bisa untuk membuat titik tanpa perlu mengetik. Oke, saya akan menjelaskan kembali. Contohnya 1,6. 1 kita teman-teman bisa klik bagian terus poin. Kita tentukan 1,6 atau 1,6. Oke, 1 merupakan X dan negatif 6 merupakan Y. Jadi kita akan zoom fotonya. 1,6. Kita akan buat seperti ini. Oke, ini titik A. Lalu titik B-nya 2,-1. 2-nya X dan negatif 1. Kita buat titik lagi atau Y, kita ketik sini. Oke, sudah dapat titik A dan titik B, kita coba buka lagi akhirnya. Ternyata benar. Tapi kita harus hati-hati untuk mengklik ataupun menentukan titik harus sesuai, karena kalau tidak sesuai akan mengakibatkan terbaca dari aplikasinya begitu. Kita bisa buat garis lagi dengan cara kita buka garis antara A dan B. Oke, sudah dapat, kita bisa sampai 5. Nah, seperti ini. Dimana persamaan garisnya itu Y sama dengan 5X dikurang 11 atau negatif 11. Dimana M-nya itu 5 dan C-nya itu negatif 11. Ini merupakan contoh dari GeoGebra dan akan saya jelaskan kembali untuk setelah ini yang sudah mencoba di kelas. 5 lipat 20 kan? Iya nggak? 5 lipat 20 berdua artinya sama dengan 5 ribu bisa setengah. Sama 2,5X sama 20 lagi, Pak. Sama kan ini? Bisa? Oke, sudah. 0,10, 0,10. Udah. Ini udah titik. Baik, terima kasih. Saya akhiri pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya berikan bermanfaat dan bisa dilaksanakan dengan baik. Untuk itu, jangan sampai lupa jika ingin mengetahui persamaan garis lurus, kita harus mengetahui gradien dan dari titik-titik tersebut. Apakah dia menggunakan hanya satu titik di mana ada X1 dan Y1, ataupun melalui dua titik di mana setiap titiknya berbeda. Dan untuk memperjelas ataupun untuk mengidentifikasi apakah pekerjaan kalian benar, kalian bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Terima kasih.